Selamat pagi kekasih Tuhan, 4 menit bersama Pendeta Agustina. Bacaan kita Yosua pasal 6 ayat 22 sampai 27, ayat hafalannya ayat 25. Demikian. Yosua pasal 6, 22. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita teksnya panjang ya, tetapi menyenangkan tentu ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini dibiarkan hidup. Tentu arahnya adalah kepada Rahab. Tadi ayat hafalannya ayat 25. Saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang hidup, banyak orang menganggap hidup itu biasa. Justru pandemi ini menyadarkan kita hidup nggak biasa loh ya. Hari ini bisa sehat, besok bisa pergi ke rumah Bapak ya, besok bisa selesai kehidupan di dunia ini. Banyak orang menganggap hidup ini biasa, makanya cuma mengisinya dengan makan, minum, sekolah, keluarga, cari uang, sudah beres. Padahal nggak begitu. Hidup itu memiliki visi untuk menyelamatkan sesama, visi dan panggilan Tuhan yang diberikan. Jadi itu yang kita kerjakan, yang lain justru imbuhnya ya. Nah, kita lihat Rahab. Rahab ini kan harusnya binasa berserta seluruh penduduk Yeriko. Kenapa dia diselamatkan? Dia tidak dimusnahkan, dia dikhususkan karena dia ikut terlibat di dalam misi tanah perjanjian ya. Secara sadar atau tidak sadar, Rahab itu ikut terlibat. Dia mau menyembunyikan pengintai yang beresiko besar itu dalam penyembunyian ini, tetapi karena Allah pakai dia dan sekaligus menyelamatkan Israel melalui dia. Makanya hidup kita tuh sebenarnya seperti Rahab ini. Ada tugas-tugas panggilan, dan itu yang menyelamatkan kita sampai pada kekekalan. Oleh karena itu, mari hari ini, kenapa saudara masih hidup? Kenapa saya masih hidup? Berapa tahun lagi saya hidup dan Anda hidup? Apa yang harus kita isi? Sekali lagi, jangan makan, minum, cari uang saja. Itu imbuh, itu justru cuman alat. Yang paling penting adalah hidup itu kita isi dengan panggilan yang Tuhan nyatakan kepada kita seperti Rahab, sehingga kita hidup di tengah-tengah kematian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajari kami bagaimana kami boleh hidup dan mengisi kehidupan itu dengan visi kekekalan, dengan panggilan yang Tuhan nyatakan. Amin.